Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusmawati dan rekan saya Ainun Nadila. Kami dari kelompok 4 akan membahas sedikit tentang teori-teori konseling perkawinan. Yang pertama yakni pendekatan Gestalt. Pendekatan Gestalt ini merupakan bentuk terapi perpaduan antara eksistensial, humanistik, dan fenomenologi, sehingga memfokuskan diri pada klien dan memadukan dengan bagian-bagian kepribadian yang terpecah di masa lalu. Yang selanjutnya, konsep dasar dari konseling Gestalt ini adalah pandangan mereka terhadap individu dan perkembangan kepribadian. Pandangan-pandangan tersebut yang pertama, dorongan untuk beraktualisasi diri atau dorongan yang mewujudkan diri. Yang kedua, perkembangan kepribadian yang merupakan hasil perjuangan individu untuk menyeimbangkan keinginan-keinginan yang ada pada dirinya yang seringkali dalam konflik atau permasalahan. Yang kedua, tujuan pendekatan Gestalt ini yang pertama, membantu klien agar dapat memperoleh kesadaran pribadi, memahami kenyataan atau realitas yang ada, serta mendapatkan pemahaman secara penuh. Yang kedua, membantu klien menuju pencapaian keterpaduan atau integritas kepribadian yang dimilikinya. Yang ketiga, mengentaskan klien dari kondisinya yang tergantung pada pertimbangan orang lain. Yang selanjutnya, meningkatkan kesadaran individu. Dan peran konselor di sini adalah konselor membangun suasana yang memungkinkan klien dapat menampilkan diri, membuka diri, dan berusaha mengenali, memahami, menerima, dan menyadari dirinya sendiri. Apabila klien sudah menyadari dirinya sendiri dan lingkungannya, kemudian konselor berusaha menyeimbangkan keinginan yang ada. Lalu konselor memberi kesempatan bagi klien untuk berkembang. Proses pendekatan Gestalt ini yang pertama, konselor mengembangkan pertemuan konseling agar tercapai situasi yang memungkinkan perubahan-perubahan yang diharapkan pada klien. Yang selanjutnya, konselor berusaha meyakinkan kondisi klien untuk mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh konselor dengan kondisi klien. Yang selanjutnya, konselor mendorong klien untuk dapat mengatakan perasaan-perasaannya pada saat ini. Klien diberikan kesempatan untuk mengalami kembali segala perasaannya dan perbuatan di masa lalu dalam situasi di sini dan saat ini. Yang terakhir, setelah klien memperoleh pemahaman dan penyadaran tentang pikiran, perasaan, dan tingkah lakunya, konselor mengantarkan klien memasuki fase akhir. Pada fase ini, klien menunjukkan gejala-gejala yang mengidentifikasi integritas kepribadian sebagai individu yang unik. Adapun teknik-teknik dalam konseling yang pertama, klien diarahkan untuk menggunakan kata ganti orang atau personal pronoun. Yang kedua, perubahan bahasa. Yang ketiga, latihan. Saya bertanggung jawab. Contohnya. Yang ketiga, membagi kesedihan dengan cara melakukan refleksi perasaan. Yang selanjutnya, melakukan permainan proyeksi. Yang selanjutnya, konselor menyatakan penghargaan terhadap sesuatu hal yang cocok dikemukakan klien. Permainan kebalikan dan permainan dialog. Nah, sekarang kita masuk ke teori perkawinan, konseling perkawinan yang kedua, yaitu pendekatan ego. Konsep dasar dari konseling ego itu, konseling ego lebih menekankan pada fungsi ego, menggunakan satu istilah yang sangat menonjol, yaitu ego strike, yang artinya kekuatan ego. Dan ini pula sebagai alasan kenapa model Erikson ini dinamakan dengan konseling ego. Kegiatan konseling ego ini adalah usaha memperkuat ego strike seseorang dan mengembangkan atau meminimalisir ego dari seseorang. Seseorang atau individu yang bermasalah adalah orang yang memiliki ego yang tidak stabil atau lemah. Perbedaan antara ego menurut Sigmund Freud itu yaitu dari perkembangan ego tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke tujuan dan proses pendekatan konseling ego. Tujuan dari konseling ego itu berdasarkan pandangan dari teori Erikson
yaitu memfungsikan ego klien berfungsi dengan penuh. Jadi di sini konseling ego itu mengembangkan ego seseorang atau memfungsikan kembali ego-ego seseorang yang sebelumnya kurang berfungsi dengan baik, sehingga seseorang itu bisa menghandle egonya tersebut. Selain itu, tujuan dari konseling ego yaitu melakukan perubahan-perubahan pada diri klien sehingga terbentuk coping behavior yang dikehendaki dan dapat terbina agar ego klien itu dapat lebih kuat lagi. Dan sekarang kita masuk ke proses konseling ego ini. Nah, proses konseling ego ini harus bertitik tolak pada yang pertama, proses kesadaran. Proses kesadaran klien itu sangat penting dalam kegiatan konseling ego ini. Yang kedua, bertitik tolak dari asas kekinian atau tingkah laku sekarang yang tidak membahas tentang nostalgia di masa lampau seorang klien. Nah, selanjutnya itu lebih ditekankan lagi pada pembahasan secara rasional ya. Secara rasional seperti aspek kognitif dan dimensi kognitif yang ada hubungannya dengan bagaimana individu itu dapat berpikir tentang dasar-dasar tingkah lakunya tersebut. Terus konselor hendaknya menciptakan suasana yang hangat, spontan, baik dalam pertanyaan kepada klien maupun dalam proses konseling. Nah, selanjutnya konseling harus dilakukan secara profesional dan dilakukan oleh konselor-konselor yang sudah terlatih atau sudah ahlinya. Selanjutnya yaitu tidak berusaha mengorganisir keseluruhan tentang kepribadian seorang individu, tetapi itu hanya pada pola-pola tingkah laku yang sesuai atau yang salah pada diri seseorang. Sekarang tentang fase-fase dalam penyelenggaraan konseling ego ini. Jadi konselor itu pertama-tama melakukan kegiatan membantu klien untuk mengkaji perasaan-perasaan yang sekarang lagi dialami dia, yang berkenaan dengan kehidupan, feeling terhadap peranan-peranan, feeling, penampilannya, dan hal-hal yang lain yang bersangkutan dengan tugas-tugas kehidupan seseorang. Nah, tugas klien di sini memproyeksikan dirinya terhadap masa depannya. Jadi nggak usah membahas masa-masa lalu atau masa-masa lampau, nostalgia di masa-masa yang sudah berlalu. Konselor berusaha mendedikasikan atau mendiskusikan dengan klien hambatan-hambatan yang ia jumpai untuk mencapai tujuan sesuai dengan tujuan yang sudah di-plan oleh klien. Selanjutnya mengajak klien untuk mengkaji lagi diri sendiri dan lingkungan sekitarnya. Selanjutnya konselor berusaha agar klien dapat melihat hubungan antara perasaan-perasaan itu dengan tingkah lakunya. Dan yang terakhir yaitu konselor membantu klien untuk menumbuhkan seperangkat hasrat, kemauan, dan semangat yang lebih baik dan untuk bisa menata ke depannya agar lebih mantap lagi. Selanjutnya yaitu teknik-teknik pendekatan konseling ego. Teknik-teknik yang dirumuskan ada beberapa rambu-rambu dalam penyelenggaraannya konseling ego, yaitu yang pertama, konselor perlu membina hubungan akrab dengan klien. Selanjutnya, usaha yang dilakukan oleh konselor itu harus dipusatkan pada masalah yang dikeluhkan oleh kliennya, khususnya pada masalah yang ternyata di dalamnya tampak kekuatan ego yang melemah gitu. Jadi intinya seorang klien itu harus membantu keluhan-keluhan kliennya, yang utama yaitu yang berhubungan dengan egonya. Selanjutnya, pembahasan itu diputuskan pada aspek-aspek kognitifnya. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa subscribe ya. Oh ya, nyalakan loncengnya. Oke?